Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar spiritual, mudah-mudahan Monggo. pulang dari sini saya bisa membawa pencerahan yang lebih gitu. Monggo. Karena panjenengan saya lihat sangat unik, ya kan, sangat orisinil gitu. Barangkali prinsip hidup seperti apa yang kemudian mendasari berpakaian layaknya tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya. Nggih. Gimana ya? Cara berpakaian saya ini merupakan wujud dari pemberontakan saya terhadap anggapan-anggapan orang, terhadap anggapan-anggapan orang yang mengatakan pakem-pakem tertentu yang dianggapnya sempurna gitu. Kalau nggak begini salah, kalau nggak begini sesat. Gitu. Penilaian terhadap casing-casing saja gitu ya? Iya, salah satunya begitu. Jadi banyak orang yang membuat saya itu melihat orang-orang yang nampaknya bersih, ya, tapi mereka malah seringkali menyakiti orang lain. Cara saya berpakaian seperti ini sebetulnya sudah mulai dari kecil. Dari kecil ketika saya hidup dulu saya pernah hidup sama orang tua angkat di daerah Jawa Tengah, gitu. Dan hidup dengan kehidupan yang sedemikian rupa ya. Ada orang Kejawen, ada orang Abangan, ada orang Putihan, ya. Masing-masing merasa benar sendiri, mereka seringkali bertengkar dan seolah-olah ada seragam-seragam khusus untuk menjadi kelompok-kelompok itu, sehingga yang itu merasa bahwa apakah dosa kalau saya harus tampil berbeda dengan mereka. Itu mulai dari awal. Awal saya masih kecil. Kalau kemudian mulai tertarik dalam dunia spiritual itu pas momentum apa ya? Sebetulnya saya tertarik tuh justru dari kecil itu. Dari kecil? Iya, dari kecil ketika saya melihat pertengkaran antar umat beragama, ya, kenapa bertengkar gitu? Kalau agama itu berasal dari sumber yang sama, Tuhan yang sama, yang mereka akui sebagai satu-satunya Tuhan, kenapa kok saling berdebat, bertengkar, hanya persoalan-persoalan keyakinan? Ini yang membuat saya penasaran. Kesalahan ini terletak di mana gitu kan? Ada pada agamanya atau ada pada pemahaman para penganutnya? Ini yang membuat saya berangkat dari kecil. Oke. Ini pasti ada yang salah satunya. Kalau tidak ada pada pemahaman para penganutnya, pasti pada agamanya. Dan ternyata dalam perjalanan saya memahami agama, nggak ada yang salah dengan agama. Nggak ada yang salah. Cuma yang salah, para penganut agama ini nggak pernah ke dalam. Mereka hanya memahami agama hanya sebagai bungkusan-bungkusan kosong. Bahwa yang namanya agama itu hanya bungkusan saja, terbatas. Gitu. Bungkusan ini memang diformulasikan hanya untuk anak-anak. Sebagai tuntunan pertama bagi manusia di awal kehidupannya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa setiap bayi manusia itu seperti kertas putih, bersih. Iya. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Hindu, Kristen, Islam, ataupun ateis. Jadi tuntunan pertama itu orang tuanya. Tinggal tergantung orang tuanya nih, orang Islam, Kristen, atau orang ateis. Iya. Bukan agama itu sendiri. Ini yang disebut agama. Dan kehadiran agama selamanya dibutuhkan oleh manusia. Selama masih ada kelahiran. Selama masih ada kelahiran. Iya. Tapi agama pun terbatas. Dia hanya untuk anak-anak. Keyakinan yang ditanamkan untuk anak-anak. Sehingga anak-anak ini pun ketika berangkat besar,
dengan kecerdasan yang terus berkembang, maka dia pun harus kita perkenalkan dengan kebenaran yang sebenarnya. Karena kebenaran yang diperkenalkan lewat agama itu dibatasi dan dibungkus. Karena banyak hal yang mungkin belum boleh diketahui oleh anak-anak. Di level basic. Di level basic, iya. Misalnya tentang Tuhan itu sendiri dan tentang keberadaan dia datang di bumi ini. Bagaimana dia bisa datang ke bumi ini. Kan penjelasannya bisa biologis, bisa spiritualis. Penjelasan biologis kan pada akhirnya kita harus berbohong kan. Betul. Tapi kan yang namanya manusia kan nggak bisa dibohongi terus-menerus. Iya. Dan kebohongan itu pun juga harus beralasan kenapa gitu kan. Kadang-kadang para orang tua terlalu khawatir terhadap anak-anak. Mereka tidak percaya. Padahal para orang tua ini pernah jadi anak-anak. Tapi mereka tidak pernah belajar dari dirinya sendiri. Ketakutan yang berlebihan membuat mereka seringkali malah membohongi anak-anak. Mengatakan bahwa seksualitas itu kotor. Iya, betul. Iya kan? Betul. Akhirnya seksualitas yang didiskreditkan. Iya. Harusnya kita memperkenalkan seks itu lewat ilmu pengetahuan. Dengan memberikan gambaran contoh-contoh pada binatang yang mereka sudah bisa lihat setiap hari. Oke. Iya kan? Sesuatu yang normal. Kalau mereka mau mengetahuinya, seks itu tidak kotor. Hanya mungkin belum layak dilakukan anak-anak itu aja. Iya. Agar tidak menghasilkan turunan-turunan yang tidak berkualitas. Dan anak-anak pasti menerima itu kalau kita mau menjelaskannya dengan sains. Bukan dengan ancaman-ancaman dosa atau iming-iming surga. Ini kesalahan ini seharusnya tidak ada lagi di zaman ini. Kalau tidak, agama ini akan terpuruk, semakin dijauhi, semakin menjadi barang yang udah nggak jelas. Padahal agama ini selalu jelas, manusianya yang tidak jelas dengan pemikiran-pemikirannya. Sekarang kelihatan aja, dengan tingkah laku para penganut agamanya yang jadi kambing hitam. Betul. Padahal yang jelek para penganutnya, bukan agamanya. Apalagi sekarang kondisi Islam lagi dijelek-jelekan. Ya memang semuanya lagi menjelekan Islam. Dan itu pun juga merupakan rencana dunia untuk menghancurkan Islam. Tapi Islam dalam tanda petik. Iya, paham. Karena Islam dalam arti yang sebenarnya tidak akan pernah pudar. Dia akan selalu muncul dalam bentuk apapun juga. Kemudian ini yang Wildok terkait dengan agama ya. Ya. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa yang bermasalah itu adalah penganutnya, bukan ajarannya gitu. Sementara kita orang Islam ini kan doktrin yang ditanamkan dari awal kan tidak ada agama yang paling benar kecuali agama kita gitu kan. Agama paling sempurna adalah Islam. Nah, logikanya kalau kemudian yang membikin agama itu adalah Tuhan, mana mungkin Tuhan menciptakan agama secara parsial, tidak secara holistik, komprehensif, lengkap, utuh gitu kan. Hanya Islam agama yang koyok nyicil gitu ibaratnya bikin agama itu. Itu kira-kira substansinya pemahaman kita yang salah atau memang ajarannya yang salah? Yang salah manusianya. Manusia bagaimanapun dengan keterbatasan pola pikirnya, manusia selalu salah. Manusia selalu salah karena mereka nggak pernah terbuka dengan perkembangan. Agama itu hanya bagian kecil dari spiritualitas. Bagian kecil dari spiritualitas. Seperti Yesus, Muhammad, Buddha, itu tokoh-tokoh spiritualitas jati. Ya, manakala mereka ingin mengajarkan pada anak-anak, maka
Karena yang namanya manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok, ya. Terbagi menjadi 4 kelompok. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Di mana kecerdasannya berbeda, pengalamannya berbeda, pengetahuannya berbeda. Sehingga ketika kita mencoba untuk menanamkan spiritualitas pada mereka menjadi berkelas. Maka untuk kelas anak-anak itulah yang disebut syariat kalau dalam Islam. Ya. Dan semua agama adalah untuk anak-anak. Dan agama sama sekali bukan totalitas. Belum ada kemurnian di sana. Ya. Anak-anak tapi mereka sudah merasa bahwa dirinya adalah orang tua. Sebentar ya. Dan semua agama mengakui sebagai dirinya paling benar. Itu agar anak-anak fokus pada satu ajaran. Oh. Ya. Agar dia fokus pada satu ajaran. Iya. Buat apa dia mengenal banyak tapi tidak ada fokus? Ya. Agar fokus. Dan kemurnian agama harus dicari di level keempat, di puncaknya. Kalau ada orang Salafi Wahabi, ya, yang menginginkan kembali pada kemurniannya, tapi langkah-langkah yang diambil orang Salafi Wahabi salah total. Karena mereka kembali ke kontekstual di zaman Rasulullah. Keliru banget. Bukan di sana. Pengennya murni aja dulu. Iya, itu kontekstual banget. Ya kita harus kembali ke langit. Karena ajaran Islam, semua ajaran agama yang asal mulanya kan dari langit. Kata-kata langit ini dalam tanda petik ya, pahami tanda petik. Arti kata lain langit itu artinya kenyataan yang sebenarnya. Yang awalnya merupakan kenyataan yang sebenarnya, semua kitab suci itu tidak tertulis. Tapi manakala ingin diperkenalkan kepada manusia, maka dia membumi. Nah, ketika membumi itulah dia ditulis dengan bahasa manusia. Ketika dia menjadi bahasa manusia menjadi terbatas. Maka kita harus tahu keterbatasan ini. Dan banyak manusia terjebak oleh kata-kata. Terjebak oleh konsep-konsep. Padahal konsep-konsep ini terbatas. Kita harus melepaskan diri dari batasan-batasan ini. Kembali ke langit, ke esensinya. Kembali pada kenyataan yang sebenarnya. Karena semua agama bersumber dari kenyataan. Sedangkan aliran agama yang muncul kemudian, mereka tidak bersumber dari kenyataan. Mereka bersumber dari pola pikir para pencetusnya. Ini yang membuat keliru. Makanya Rasulullah mengatakan, semua pecahan yang jumlahnya 73 itu sesat. Karena kenapa sesat? Karena mereka bersumber dari pola pikir, dari pikiran para pencetusnya. Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Gimana caranya? Lakukan sampai ke tingkat makrifat, ke tingkat spiritualitas. Kemurnian agama hanya bisa dicapai lewat mengalami sendiri. Bertemu dengan Tuhan sendiri, menyaksikan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu memang ada. Kalau belum sampai tingkat ini, jangan ngomong apa-apa tentang agama dan tentang spiritualitas. Bullshit. Hanya akan melahirkan kekacauan, hanya akan melahirkan pertentangan. Spiritualitas itu harusnya mendamaikan. Tidak ada yang merasa benar sendiri, yang lain salah. Nggak ada istilah ada agama asing, ada agama lokal, spiritualis asing, spiritualis. Ini orang-orang bodoh yang menganggap seolah-olah spiritualitas itu ada asing, ada lokal. Ada pendatang, ada pribumi. Spiritualitas itu tidak dibatasi oleh teritorial dan bahasa. Hanya orang-orang bodoh yang menganggap seperti itu. Katakan bahwa agama dari langit itu sebenarnya wahyu itu kan tidak tertulis. Cuman benar, wahyu tidak tertulis. Tidak tertulis. Kan? Cuman untuk mentransformasikan kepada manusia harus ditulis. Pertanyaan saya yang pertama, transformasi dari yang tidak tertulis menuju tertulis itu kemungkinan dia orisinil atau ada campuran-campuran pengurangan penambahan? Begini, kalau saya bilang masalah langit, kata-kata langit itu bagi para spiritualis yang betul-betul spiritualis, kita mengalami kenyataan itu sendiri. Ya. Kenyataan itu kita alami. Kenyataan yang
yang tampil secara serentak itu kita alami. Tapi manakala kita ingin membahasakan, menceritakannya, maka kita harus mampu menyusunnya dalam kata-kata. Ada sistematika. Kalau sampean saya suruh untuk menceritakan ada yang ada di ruangan ini sama dengan membumikan yang ada di langit. Oh, gitu. Iya. Tidak ada lagi bahasa di sana. Sampean bisa menceritakan yang ada di sini. Kalau dengan video mungkin bisa. Iya. Tapi dengan kata-kata. Iya. Kalau di zamannya Nabi ada video enak. Mungkin sunnahnya bisa kita serot. Nah, sunnah Nabi sudah selesai. Jadi bahasa langit, katakanlah langit itu merupakan gambaran alam kenyataan, alam yang nyata, apa adanya. Rasul itu betul-betul bertemu dengan Tuhan, betul-betul mampu menembus kenyataan itu sendiri. Coba yang Wildo coba diterangkan nih. Misal yang Wildo ini misal Rasul, terus kemudian dapat wahyu. Gimana caranya dapat wahyu itu? Kata-kata dapat wahyu itu sebetulnya gini, wahyu setiap zaman itu beda-beda, ya. Setiap zaman itu beda-beda. Dan orang yang diutus Tuhan pun juga beda-beda. Kalau yang melihatnya itu ada 3 macam. Ada guru, ada rasul, ada nabi. Guru, rasul, nabi. Ya. Biasanya rasul sama nabi itu kedatangannya diberitahukan atau diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Oke. Sedangkan guru itu dirahasiakan. Guru dirahasiakan. Sehingga untuk mengenal seorang guru tidak seorang pun mengetahuinya kecuali muridnya. Dan muridnya pun untuk mencapai guru tidak gampang. Ya. Tapi yang namanya rasul sama nabi, nah rasul ini dia rasul, guru, nabi ya, itu sudah punya pengalaman yang sama. Tapi masing-masing punya kecerdasan yang berbeda. Sehingga ketika mereka harus menyampaikannya kepada manusia dengan caranya sendiri-sendiri. Dan penerimaannya pun beda-beda. Di zamannya Yesus, ya. Kita lihat ya, di zamannya Nabi Muhammad dengan zamannya Yesus. Di zamannya Yesus, ketika Yesus ingin mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang dia lihat, yang mungkin baik untuk disampaikan kepada umatnya. Saat itu Yesus hanya mampu bercerita, mengisahkannya, ya, dengan apa adanya kepada murid-muridnya. Saat itu tidak ada yang namanya tradisi menghafal, tidak ada. Sehingga semua firman tadi disampaikan secara tutur tinular. Otomatis sangat tergantung pada daya ingat para muridnya. Iya, benar. Dan akan berbeda ketika mereka menulis. Ya. Maka yang disampaikan lewat Muhammad ini lebih baik. Dan Nabi Muhammad mampu membahasakannya sedemikian rupa sehingga dia menjadi karya tulis yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika Nabi sudah mendapatkan sesuatu yang katakanlah layak dibumikan, maka saat itulah dia panggil sahabat-sahabatnya untuk menghafal. Ya. Maka tradisi menghafal ini hakikatnya hanya ingin mengembalikan kemurniannya. Tapi kalau sekarang Quran sudah mampu menjadi mushaf tertulis, ya mungkin tradisi menghafal nggak lagi perlu. Kecuali ada pemusnahan terhadap Quran. Tapi kan orang melihat itu sebagai wahyu yang, iya Bang nggak? Terus yang disebut dengan wahyu itu kira-kira karakteristiknya bagaimana? Karena wahyu adalah ya, adalah kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kenyataan. Kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kenyataan. Itu saja. Ya, kalau kemudian yang berkaitan dengan persoalan kenyataan manusia itu maupun kenyataan Tuhan itu sendiri, itu wahyu. Ya, contohnya gini. Contohnya gini, ya. Api itu panas. Api itu panas itu pendapatnya siapa? Kenyataan gitu. Itulah kenyataan. Itulah wahyu, kenyataan itu sendiri.
Karena itu berasal dari kenyataan, terpaksa kita mengatakannya sabda Tuhan, firman Tuhan. Oke. Ya. Api itu panas. Itu bisa kita buktikan. Maka statement itu harus kita buktikan. Pernyataan itu harus kita buktikan lewat kenyataannya. Maka yang namanya kitab suci itu hanya melulu berisi pernyataan-pernyataan, statement-statement. Maka untuk mencari kebenarannya, buktikan pada kenyataannya. Jika api itu panas, sentuhlah panasnya api. Itu baru yang namanya kebenaran yang hakiki. Bagaimana kalau pernyataan-pernyataan itu yang orang lain menyebutnya itu sebagai wahyu, itu ada ancaman? Itu untuk anak-anak. Oh, itu untuk anak-anak. Itu ada di tingkat anak-anak. Yang namanya anak-anak, ya. Yang namanya anak-anak, ya. Dalam belajarnya itu selalu diiming-iming kalau nggak diancam. Jangankan untuk belajar, untuk makan dan tidur aja kadang-kadang kalau nggak diancam dan iming-iming sulit. Ya. Coba anak-anak tuh yang mungkin lapar, ajak dia makan. Mungkin kalau lagi asik main sulit. Ya, suruh tidur pun sulit, suruh mandi pun sulit. Tapi orang dewasa masa untuk berbuat baik harus diancam? Iya ya. Untuk melakukan yang dia butuhkan kenapa harus diiming-iming? Yang namanya makan kebutuhan kita, kenapa harus diancam? Jadi kita harus tahu dan sadar bahwa agama itu untuk anak-anak. Dan seperti itulah metodologinya. Apa termasuk ini yang kan ada tuh salah satu ayat mengatakan bahwa sampai kapanpun orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela selagi kamu belum. Nah, itu kan ibaratnya bahasa Tuhan, tapi kok provokatif begitu, itu termasuk anak-anak juga? Ya, karena agama ini untuk anak-anak, otomatis dalam memahami spiritualitas pun dalam kacamata anak-anak. Oh, ya. Yang tadi disampaikan di awal supaya fokus tadi mungkin ya. Iya, jadi orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang masih kanak-kanak dalam memahami agama. Ya, orang-orang katakanlah. Ketika Yesus datang, maka kedatangan Yesus ancaman bagi agama sebelumnya. Begitupun ketika Muhammad datang, maka Muhammad dianggap ancaman bagi agama sebelumnya. Dan selalu seperti itu. Padahal setiap nabi yang datang selalu memberitahukan, sesudah aku akan datang. Nabi baru yang akan menggantikan aku. Muhammad pun juga memberitahukan, sesudah aku ada ulama yang bisa dijadikan pegangan. Tapi ulamanya yang mana? Banyak yang ngaku ulama. Nah, ngaku ulama banyak. Mereka malah merusak citra Islam. Apalagi ada majelis ulama. Apalagi tuh sembrono ngaku-ngaku majelis ulama. Ini nggak bagus. Belum dapat titah udah berani ngaku ulama. SK titah. Oke, menarik. Nah, ini sekarang saya mau ngajak rasan-rasan orang Arab. Iya, gimana? Ini serius karena kan banyak TKW Indonesia yang kerja di sana kan ya. Iya. Terus kemudian pada hamil, tidak sedikit seolah-olah orang Arab itu pokoknya dihalalkan semua yang jadi pembantunya. Yang ini saya tanyakan, apakah ini ada kaitannya dengan ajaran yang kemudian pernah disampaikan oleh Rasulullah? Saya tidak tahu ini hadisnya seperti ini. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Ini riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Rasulullah seolah-olah nyusui orang yang sudah dewasa, yang dia tinggal di rumahnya. Apa gara-gara itu terus kemudian orang Arab sekarang semua diperlakukan sama kayak sebetulnya ayat itu hadis itu bisa dipakai bisa tidak. Ya. Jangan heran kalau orang Arab seperti itu, jangan heran. Ya. Justru kehadiran Nabi ke sana itu memang untuk menjawab persoalan yang ada di Arab. Masalah seksualitas di Arab itu dari awal sebelum adanya Nabi Muhammad sudah nggak ada harganya, apalagi yang namanya wanita. Karena tradisi Arab sebelum datangnya Muhammad
mereka punya kebiasaan, terutama bagi yang kaya, mereka punya kebiasaan untuk memiliki budak-budak yang mungkin lebih dari 300 orang, di mana budak-budak tadi bisa dipakai oleh siapapun juga dalam keluarganya. Mereka hanya seperti barang pakai. Mereka seperti barang yang lainnya gitu kan. Sehingga orang-orang yang kebiasaan ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab yang sulit lepas. Jadi setiap orang yang mungkin jadi TKW pembantu di sana udah dianggapnya budak. Anggapnya budak. Dan kita nggak bisa melihat kesalahan dari sana juga. Yang namanya perempuan bisa saja mau melakukannya dengan sukarela. Siapa yang bisa menjamin itu dipaksa? Iya juga ya. Iya kan? Kita bisa saja dari peristiwa-peristiwa semacam itu kita besar-besarkan hanya untuk menjatuhkan agama, toh. Apa katakanlah tempat yang bisa dijadikan sumber agama. Kan gampang. Ya, terutama mereka yang bodoh dan senang mengadu domba. Ya, yang semacam ini kan di mana-mana bisa terjadi. Iya. Dan kemudian karena tradisi seksual di sana itu rendah, bahkan orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad itu malu kalau punya anak perempuan. Sampai dibunuh kan ya? Iya. Betapa rendahnya tradisi di sana. Kedatangan Muhammad untuk merespon yang semacam itu. Ya jelas nggak bersih. Artinya nggak bisa total bersih. Iya. Iya kan? Apalagi itu sudah menjadi budaya yang bertahun-tahun, berabad-abad di sana. Saya pikir gara-gara hadis ini kan, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia seorang laki-laki yang sudah besar gitu kan ya. Lalu Rasulullah tersenyum, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar gitu. Barangkali terus dipahami, waduh pokoknya karena ini tinggal satu rumah. Iya, itu kan persoalannya nggak gampang kita hakimi dengan cara yang seperti itu. Kan kita harus lihat kondisinya, bagaimana suasana rumahnya, suasana sosialnya, keadaan politiknya. Oke. Banyak hal yang harus kita mengkaji sesuatu yang sudah lama itu buat apa? Orang bodoh, orang goblok, ya. Spiritual itu harusnya mengkaji yang sekarang. Nggak perlu kembali ke masa lalu. Ngapain ke masa lalu? Udah terkubur. Kita harus menggalang ke masa depan dengan memahami masa kini. Kenyataan masa kini, masa depan ini ya. Bukan berhalu-halu ke masa lalu. Oke. Selanjutnya begini ya. Oke. Kira-kira ciri-ciri bagi orang yang sudah menyadari tentang dirinya sendiri yang sejati itu bagaimana orangnya? Menyadari dirinya apa? Sudah ketemu diri yang sejati gitu. Dia akan diam. Dia akan seperti musik perilakunya. Tahu seperti musik? Seperti musik tuh diam. Kalau ada yang mukul baru berbunyi. Oh gitu. Kalau dipukul do bunyinya do. Dipukul re bunyinya re, dipukul do re mi fa sol ya bunyinya. Dipukul keras bunyinya keras, dipukul pelan bunyinya pelan. Kita mencoba melayani saja. Kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pikiran mungkin kita nggak akan menggubris. Karena itu bukan kebutuhan yang sebenarnya. Iya. Tapi kita melayani kebutuhan hatinya, kebutuhan hidupnya, bukan nafsunya. Tapi selama ini seolah-olah ya pikiran itu yang kita anggap sebagai diri kita ya. Inilah salah satu yang tidak disadari oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu binatang, benar-benar binatang. Selama dia belum bisa mengalahkan pikirannya. Karena yang disebut manusia betul-betul binatang, bahkan lebih buruk dari monyet. Ya. Kalau monyet punya tangan 4, monyet itu nggak punya kaki loh, tangan semua tuh 4-4-nya. Artinya monyet itu serakah. Ya. Dia kalau makan semua tangannya megang makanan. Manusia tangannya 2, tapi serakahnya mengalahkan monyet. Mengalahkan monyet. Ya. Benar. Bahkan monyet tidak akan pernah membunuh monyet-monyet yang lain. Manusia
bisa membunuh manusia yang lain hanya karena perbedaan keyakinan dan agama. Ini manusia, lebih binatang dari binatang yang paling rendah. Itu manusia. Makanya selama manusia masih jadi budak-budak pikiran, dia adalah binatang total. Kalau ada orang yang berusaha untuk memanusiakan manusia, yang membinatangkan manusia. Karena untuk menjadi yang sebenarnya, carilah dirimu yang sebenarnya. Karena dirimu yang sekarang binatang. Dirimu yang kamu ketahui saat ini adalah binatang. Oke. Ya. Kalau kemudian kita terjebak pada ranah pikiran aja, akhirnya kita berkutat di dualitas. Itulah Sumber penderitaan barangkali dari situ ya. betul. Dari keinginan. Keinginan itulah yang menciptakan dualitas. Pikiran itulah. Kalau pikiran membentuk dualitas itu memang sudah watak pikiran. Iya. Tugasnya memang itu. Iya. Manusia yang harusnya tidak ikut menikmati apa yang dicari oleh pikiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.